Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Delta TV, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini. Senang sekali rasanya saya Salsakinah dapat menjumpai Anda dalam Halo Legislator. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa TBC masih menjadi masalah serius yang tak kunjung usai, termasuk di Kabupaten Lampung Tengah yang kasusnya saat ini masih tinggi. Tentu saja untuk bisa membahas mengenai permasalahan TBC di Kabupaten Lampung Tengah, sudah hadir bersama kita APT Cecep Jamani SSI selaku Komisi 4 DPRD Lampung Tengah dari fraksi PKB Lampung Tengah, sekaligus Ketua LKNU Lampung Tengah yang saat ini juga tengah menjadi mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Mitra Indonesia atau UMITRA. Dan sudah ada di samping saya juga yakni Dr. Endang Budiati MK selaku Wakil Rektor 1 UMITRA Universitas Mitra Indonesia. Assalamualaikum Bu Endang, Pak Cecep. Bagaimana kabarnya Ibu Endang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Pak Cecep juga sehat ya Pak. Dan sampai saat ini kita masih semangat ya, dan tetap semangat tentunya. Dan terima kasih Bu Endang sudah diterima di UMITRA. Iya. Baik, saya akan tanya terlebih dahulu kepada Pak Cecep ya Pak. Kita tahu bahwa TBC ini merupakan masalah klasik yang tidak kunjung usai, dan saya rasa juga seluruh dunia pun mengalami hal yang sama ya, termasuk di Indonesia dan di Kabupaten Lampung Tengah. Bagaimana saat ini untuk situasi penderita TBC? Sudah berapa persen kasus yang ada di Kabupaten Lampung Tengah? Ini di Lampung Tengah ini cukup lumayan asalnya. Jadi trennya malah agak naik ini gitu. Jadi memang TBC ini kan penyakitnya agak unik. Maksudnya kenapa agak unik? Dia itu akan rawan dan akan mudah berkembang ke tempat-tempat yang lembab. Artinya ketika di kota-kota yang dia mungkin agak kumuh ya, kemudian agak lembab-lembab, kemudian rapat penduduknya, itu potensi meningkat TBC juga makin tinggi. Makin tinggi. Jadi tidak serta-merta ketika di kota fasilitas kesehatan terjamin, banyak, kemudian TBC-nya turun. Ternyata TBC ini agak unik juga Bu. Jadi contohnya kayak kita misalkan di Bandar Lampung. Bandar Lampung itu saat ini di angka sekitar 6.500-an kasus ya. Di Lampung Tengah sekitar 4.500-an. 4.500-an. Di Lampung Selatan ada 3.900-an. Artinya apa? Artinya kok yang di kota-kota ini malah cenderung banyak juga, padahal fasilitas kesehatan kan juga tuh banyak. Nah ini mungkin perlu kita bedah, perlu kita analisa lebih lanjut kenapa bisa seperti ini begitu. Apa yang harus kita lakukan dan secara tepatnya apa begitu ya, supaya bisa diminimalkan lagi. Benar sekali. Jadi sudah mencapai angka 4.500-an yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kalau dari menurut Pak Cecep sendiri, apakah ada indikasi angka tersebut sebenarnya jauh lebih banyak dari angka yang sebenarnya secara realita bisa dikatakan penderita TBC terduga ya Ibu ya? Iya. Jauh dari itu? Iya, karena kan ini kan yang terdeteksi ya. Hanya yang terdeteksi. Sementara kan yang terdeteksi itu artinya yang telah dilakukan screening oleh alat. Yang tidak di screening kan lebih banyak tuh. Artinya yang datang yang merasa ada keluhan, karena di tempat kita pun rata-rata orang itu datang ke fasilitas kesehatan itu ketika ada keluhan. Ada keluhan mungkin batuk, gitu, kok kurus, gitu. Setelah dicek ternyata positif TBC. Banyak mungkin di luar sana itu yang batuk-batuk segala macam dibiarkan saja dan tidak datang ke fasilitas kesehatan, atau datang ke fasilitas kesehatan di situ alatnya tidak memadai begitu. Nah ini juga PR buat kita semua. Jadi angkanya jauh dari angka 4 ribuan tersebut ya Bapak ya? Ya itu. Baik. Nggak bisa kita awang-awang. Tidak bisa di awang-awang ya. Kemudian kalau dari target bagaimana? Apakah sudah mencapai target dari yang sudah diusahakan saat ini? Kalau di Kabupaten Lampung Tengah, Pak Cecep? Belum, jauh. Iya. Masih jauh dari target yang sudah ada. Sekian banyak bener ini. Mungkin saya akan bertanya mengenai perspektif dari Bu Endang, yang kita tahu bahwa Bu Endang ini sebagai praktisi kesehatan ya, akan paham betul mengapa untuk penemuan kasus TBC ini begitu sulit Ibu, hingga untuk bisa mencapai target itu setiap tahun itu sangat sulit. Tidak hanya di Kabupaten Lampung Tengah, di daerah lainnya juga. Jadi kalau kita itu kena TBC, itu kan bisa menular sekitarnya.
sekitarnya. Jadi kalau kita misalnya sekarang didiagnosa TBC, jadi kalau untuk kita mau melihat sekitar itu kena atau tidak, kita harus periksa yang kontak. Jadi satu orang kontak itu sekarang udah 20. Kalau dulu mungkin kita 10 ya, sekarang udah 20, udah kontak kita itu harus periksa. Kali Pak Cecep ini kan beliau ini bicara bahwa mungkin ada lebih tinggi lagi, ya Benar kemungkinan. sekali. Karena memang TBC itu adalah penyakit yang mudah menular dengan percikan-percikan, bukan percikan sebetulnya ya. Dengan kita batuk yang tidak ditutup, buang riak sembarangan itu bisa menyebabkan. Bisa menular. Dan juga TBC ini kan penyakit menular. Jadi penyebabnya itu ya bisa karena lingkungan yang itu ya, karena perilaku. Terus habis itu karena juga dengan karakteristik daripada individu gitu ya, tentang misalnya tidak pola makan dia bagaimana, pola tidur, atau dari perokok kan gitu ya, yang itu hal-hal yang kurang untuk PHBS-nya kurang diperhatikan, ya itulah kan menyebabkan. Begitu. Jadi, ya, jadi kalau misalnya ini sebetulnya kalau kita ini di diagnosa TBC itu nggak usah takut, Tidak usah takut. sembuh, 6 bulan sembuh, 6 bulan itu sembuh. Kalau dia minum obat teratur, 6 bulan, dan itu obatnya gratis tuh di puskesmas, di gratis. Karena kalau Seperti kita itu. berobat itu beli itu mahal, itu Baik. kalau 6 bulan itu gratis, dan juga itu akan diawasi. Akan diawasi. Ya. Namun belum menjawab Ibu, mengapa penemuannya tuh untuk penyakit TBC ini begitu sulit? Apakah memang karena penyakitnya sulit terdeteksi, ataukah memang dari pengelola atau OPD terkait yang memang tidak sergap untuk mencek dari ketika sudah ada indikasi? Kalau melihat dari lapangan, iya, kalau misalnya di lapangan mungkin ya ini juga dari petugasnya Petugas. sendiri ya, yang mungkin untuk investigasi, untuk kontak, itu kan kontak ya, ini namanya investigasi kontak, itu kurang gercep gitu Pak bilang ya. Yang kedua juga untuk masyarakatnya itu kalau udah dikasih diagnosa TB itu kan rasa ketakutan gitu. Rasa ketakutan. Padahal sebetulnya kalau kita obati aja selesai. Jadi memang dari dua sisi, dari lintas sektor juga Lintas seperti sektor. kepala desa, ada apa kader-kader itu juga harus ini ya. harus digerakkan juga ya Ibu Digerakkan Endang ya. juga. Lalu kalau di Kabupaten Lampung Tengah bagaimana sejauh ini sosialisasi yang sudah dilakukan Pak Cecep? Karena seperti yang sudah dijelaskan juga Bu Endang, itu menjadi salah satu faktor penting juga ya Ibu, Iya. untuk penemuan TBC. Iya, saya kira sih di Lampung Tengah, saya lihat program ini kan sudah diprogramkan juga Sudah ya di Lampung diprogram. Tengah itu. Jadi dibentuk juga tim-timnya untuk penanganan masalah TBC ini begitu. Cuman begitu kita turun di lapangan memang ini alatnya masih kurang. Masih kurang. Ini alatnya masih kurang Bu. Alat untuk tes Deteksi ya. cepat ya molekuler itu bahwa memang dia positif terinfeksi oleh tuberkulosa, kita sebutnya TBC itu. TBC. Itu kan bakteri ya. Jadi orang ketika infeksi tubuhnya masuk ke dalam paru-paru itu oleh bakteri tuberkulosa itu akan mengalami sakit yang namanya TBC gitu. Akan mengalami Salah TBC. satu ciri-cirinya apa? Batuk-batuk itu tadi. Oke. Ya, batuk-batuk. Kemudian tadi yang seperti Ibu yang tadi katakan bahwa penurutannya sangat gampang apa? Dropletnya itu loh, dropletnya. Ya, atau percikan-percikan. Kan nggak kelihatan ya kita ngomong itu. Kalau Oke. dengan mata biasa nggak kelihatan. Benar sekali. Tapi ketika mungkin menggunakan mikroskop elektrik ya, elektron itu yang kecil ya, itu kelihatan itu ada percikan-percikan dahak, kemudian percikan-percikan ada dua air itu yang namanya droplet-droplet itu percikan kecil-kecil itu ketika terhirup oleh orang yang ada di sekitar kita yang terdiri ada sekitar 20 itu berpotensi terpapar. darah. Kemudian setelah terpapar tertular, kemudian terinfeksi oleh TBC. Oke. Nah, kita alatnya itu Oke, masih- masih kurang masih untuk yang kurang. pertama droplet. Nanti kita lanjutkan kembali Iya. Pak Cecep perbincangan kita, dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Halo Legislator.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Halo Legislator dan tentu saja kita masih membahas mengenai permasalahan TBC di Kabupaten Lampung Tengah. Baik, Pak Cecep, bisa dilanjutkan kembali. Bisa. Tadi dari alat pertama itu ada apa tadi sebelumnya, Pak? TCM ya, tes cepat molekuler itu. Dan kemudian ada penjelasan lagi mengenai pertanyaan tadi sebelumnya. Oke, ya itu saya kira ketika kita mau men-screening ya, di semua fasilitas kesehatan tingkat pertama yang ada di Lampung Tengah atau di puskesmas kita mudahkan ngomongnya itu. Jadi itu saya kira wajiblah punya alat ya. Ya paling nggak kalau saat ini ada 6 yang bisa beroperasi 5, kita tingkatkan menjadi 100%. Karena kan memang setiap alat itu punya kapasitas yang terbatas. Kapasitasnya terbatas. Sementara kalau kita mau men-screening semakin banyak orang, ya kalau mesin nggak bisa, misalkan dia kapasitas 9.000 gitu. 9.000. Nggak bisa kita naikkan jadi 12.000, nggak bisa, kecuali mesin yang baru mungkin begitu. Ada spek yang baru. Tapi dengan spek yang emang maksimalnya 9.000, kalau kita mau men-screening misalkan di angkanya sekitar 60.000 orang. Berarti kan tinggal dibagi aja tuh. 60.000 misalkan dibagi 9.000, berarti kan kita butuh sekian unit. Kalau cuma 5 unit kan kurang. Baik, Nah jadi itu contohnya seperti itu. Iya. Jadi bisa dikatakan bahwa di Kabupaten Lampung Tengah ini masalah akan sosialisasinya tidak ada di situ, tapi melainkan ada di alatnya ya Pak ya. Nah sosialisasi yang perlu nanti tetap mungkin, perlu untuk kesadaran masyarakat. Kesadaran kita masyarakat. edukasi ke mereka. Satu, yang ada pernah kontak. Jadi kalau kemarin kan mencari suspek yang corona, kalau kemarin dia COVID, sekarang enggak. Yang pernah kontak dengan penderita TBC siapa? Itu harus secara sadar, nggak sama malu-malu yang bilang tadi, pasti sembuh kok. Daripada tahu-tahu udah sakit parah kan, lebih baik periksa awal. Syukur-syukur kan nggak ada apa-apa. 20 orang yang pernah kontak sekitarnya, misalkan ada penderita TBC kok nggak pakai masker, kemudian dia kontak dengan masyarakat, itu yang 20 orang itu wajib dengan sukarela mendaftarkan untuk diperiksa. Kemudian tetangga-tetangga yang ada di sekitarnya, saudara-saudara yang ada di sekitarnya itu kita bisa wajibkan lah nanti untuk kita periksa. Tapi kan kalau yang kontak kita nggak tahu tuh yang pernah kontak siapa-siapa ya kan. Benar sekali. Tapi kalau yang tetangganya kan bisa kita lihat, oh tetangganya ini bisa kita lihat, saudaranya ini bisa kita lihat, itu bisa kita langsung dilakukan. Tapi kalau yang pernah kontak itu harus secara sadar kita edukasi ke mereka. Baik, dan hal yang harus utama dilakukan juga kesadaran dari masyarakat ya. Baik Pak Cecep. Kemudian dari Bu Endang sebagai praktisi kesehatan, apakah penyakit TBC ini juga sebenarnya sangat berkaitan erat dengan penyakit lainnya, Bu? Yang mungkin ini juga bisa menjadi akar permasalahan yang bisa diberikan solusi ya di Kabupaten Lampung Tengah. Ada tidak, Bu, berkaitan erat dengan penyakit lainnya yang harus sebenarnya dituntaskan dahulu? Iya, jadi sampai saat ini tuh TBC itu masih menjadi masalah ya. Bahkan jadi nomor 2 di dunia. Menjadi 2 di dunia dan berkaitan? Jadi berkaitan dengan kondisi dia turun, nanti HIV bisa masuk. Penyakit COVID sekarang sedang merajalela, penyakit-penyakit yang juga bisa masuk. Seperti itu. Seperti itu ya. Tadi juga untuk ini tadi kita kalau menyelesaikan suatu masalah itu, kita berarti ada 5M ya. Main material, money, mesin, metodenya. Di TBC, di pengelolaan TBC itu sudah bagus semuanya. Ada strategi DOTS, terus manusianya juga kita sudah punya di puskesmas karena memang dari dulu sudah ada TBC, pengelola TBC. Yang ketiga regulasi. Baik, regulasi. Nah, tadi sudah disinggung sama Pak Abdul mengenai TCM tadi. Kan itu kan tes cepat molekuler sekarang kita gunakan karena kita bisa membedakan itu adalah sensitif atau resisten dari obat. Jadi mungkin ya nanti bisa kita inikan Pak Cecep sebagai legislator dengan pemerintah sana bahwa untuk dana di kesehatan itu 10% yang harus disiapkan oleh Pemda. Jadi sekarang APBD sana berapa? 10% siapkan dong. Baik. Terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu. Permasalahan seperti itu. Ya, karena itu kan penyakit masyarakat sebetulnya. Baik. Dan hal tersebut yang bisa diupayakan. Ya, Bu. diupayakan. Baik. Ketika kita berbicara di Kabupaten Lampung Tengah ini juga kan angka stuntingnya tinggi, Bu. Apakah ada kaitannya juga, Bu, ketika kita berbicara stunting dengan masalah TBC di Kabupaten Lampung Tengah yang tak kunjung usai?
ada tidak Ibu? Ya, jadi kalau sebenarnya TBC ini kan usia dengan usia produktif ya, dari 15 tahun ke atas. Tapi juga pada anak-anak bisa juga. Dengan anak-anak yang misalnya kondisi turun ya, terus ini TBC masuk, dengan itu akhirnya dengan dia tidak mau makan jadi stunting, maka stunting kita juga menjadi prioritas sekarang. Jadi prioritas supaya tidak jadi TBC-nya selesai, stuntingnya juga. Baik, benar. Jadi seiring upaya untuk mengatasi penyakit TBC ini, perlu ada upaya juga difokuskan untuk mengatasi stunting juga, karena keduanya berkaitan. Kemudian bagaimana kalau dari segi konteks sosialnya, mungkin Pak Cecep bisa menjelaskan apakah ada hubungannya antara TBC dengan masalah sosial yang ada mungkin di Kabupaten Lampung Tengah, yang mungkin bisa ditemukan solusinya. Jadi itu kan ke pola hidup juga ya. Ke pola hidup. Sebenarnya kalau kita itu imunnya bagus, kemudian aktivitas kerja dengan udara yang bagus, itu ya insya Allah jauh terpapar dari TBC itu. Dan tidak kontak dengan yang TBC terutama ya. Kita udah menjaga atau kontak, ngobrol, menghirup ya itu jelas terpapar. Tapi dengan menjaga lingkungan yang sehat, menjaga lingkungan, sehingga bakteri itu atau tuberkulosis itu tidak bisa hidup di situ. Ya. Bakteri ini akan mudah berkembang biak ketika kondisinya lembab. Tetapi dengan kondisi lingkungan yang terbuka, ya, kemudian di situ bersih, tidak kotor, ya, tidak kumuh, itu jauh dari kemungkinan bakteri itu hidup di situ. Bakteri itu hidup. Tapi ketika lingkungannya udah kotor, lembab, ya kan, kemudian masyarakat di situ cenderung aktivitasnya mungkin kurang produktif. Ya sering disitulah begitu, ketika tempat-tempat kumuh kan kita bisa melihat orang sering berkerumun segala macam begitu. Ya itu tidak hanya untuk di COVID, saya kira di TBC pun ya pola hidup ketika kerumun itu pada saat apa pentingnya begitu. Baik. Jadi pada saat mungkin pada saat seminar itu kan kita lihat, atau pada saat pengajian. Kalau orang yang berkerumun terus ya buat apa? Nanti buat apa? Nah itu seperti itu. Pola. Ya. Namun sebelum itu Pak Cecep, perilaku hidup bersih dan sehat akan sulit diterapkan tergantung dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Bagaimana di Lampung Tengah? Mungkin nanti Pak Cecep bisa jelaskan mengenai hal tersebut. Kaitannya akan begitu erat ya Ibu ya, ketika kita bicara mengenai penerapan PHBS, kemudian timpang dengan keadaan ekonomi di Lampung Tengah khususnya. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Halo Legislator. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Halo Legislator. Baik Pak Cecep, mungkin sekali bisa dijelaskan dari pertanyaan sebelum di segmennya. Iya, jadi memang masalah faktor sosial ya, terutama ekonomi. Ekonomi. Jadi kan ekonomi itu berdampak satu. Biasanya ketika ekonominya lemah, itu juga pendidikannya lemah. Gitu. Atau pendidikannya lemah, ekonominya lah. Tapi biasanya begitu, ketika pendidikannya lemah kan kemudian tidak ada biaya untuk sekolah anak-anaknya. Akhirnya apa? Pendidikan lemah itu berarti serapan edukasi tentang kesehatan kah, kemudian tentang pola hidup bersih dan sehat itu tadi, kemudian tentang yang lain-lain pun itu otomatis akan rendah begitu. Jadi mereka pemahaman tentang kesehatan akan tidak maksimal mereka itu. Jadi mereka nggak begitu paham lah tentang penyakit, apalagi tentang TBC itu apa, mereka nggak paham. Nah inilah pentingnya edukasi. Jadi edukasi itu pertama mungkin harus ada prioritas titik-titik mana yang harus kita utamakan. Edukasi, sosialisasi, terus itu masyarakat di bawah. Ketika tempat-tempat yang menjadi prioritas, yang rawan itu harus kita utamakan. Harus diutamakan. Nah, dari tim penanganan TBC ini gitu. Maka menarik sekali bahwa TBC ini sebenarnya bukan hanya masalah kesehatan ya, banyak sekali faktor, baik faktor kemiskinan, pendidikan dan kesejahteraan dan lainnya. Sehingga sebenarnya apa sih Bu yang dibutuhkan untuk bisa menentaskan ini semua? Kalau dari Bu Endang melihat dari sisi praktisi kesehatan, apakah dibutuhkan peran dari multisektor semua? Sebenarnya peran multisektor. Jadi
Jadi pemerintah kita sudah ya, pemerintah regulasi sudah, terus untuk obat sudah gratis. Sudah gratis. Tetapi juga harus diperhatikan juga bahwa tidak hanya itu saja. Jadi bagaimana untuk penata laksanaan TBC itu supaya pemeriksaan itu kita bisa capai gitu. Karena dengan tadi 4.500, kalau itu diperiksa kontaknya berarti kan kali 20. Nah, kali 20 gitu loh. Jadi kan itu perlu hal-hal yang harus kita laksanakan supaya kita berhenti TBC-nya. Bisa berhenti. Jadi kalau dari swasta juga ya kita harus minimal kalau di swasta itu bisa membantu lah, membantu tadi karena orang TBC itu kan orang miskin. Benar. Jarang TBC itu orang yang itu ya dengan 6 bulan dia harus minum obat gitu, terus habis gitu dia tidak bisa mencari kerja kan gitu. Jadi itu kan misalnya ada bantuan-bantuan dari swasta, CSR atau apa, atau sekarang masyarakat pun juga harus sadar bahwa TBC itu bukan penyakit yang menakutkan. Jadi tetap aja dari tiga aktor ini supaya kita bisa berjalan dengan baik. Jadi berjalan dengan baik. Dengan baik dari sinergi supaya selesai. Karena kita TBC itu udah lama betul ya. Benar sekali Ibu, menjadi lama masalah. Betul, dengan klasik. TBC itu nggak selesai, HIV naturut masuk. Jadi saling ini aja, HIV masuk, TBC ini kan gitu. Jadi biasanya orang-orang dengan HIV itu TBC, dengan TBC itu HIV. Nah itu kan penyakit-penyakit yang mematikan dan membuat malu keluarga. Baik. Gitu ya. Jadi perlu ada sinergitas antara semuanya untuk itu. Kemudian dari Komisi 4 DPRD apa yang tengah diperjuangkan untuk masalah TBC di Lampung Tengah, Pak? Terakhir. Jelas sesuai dengan fungsi kami ya, fungsi pengawasan. Kita akan sama-sama melakukan pengawasan kepada OPD terkait dengan dinas kesehatan, kemudian sampai di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nanti kalau masalah alat itu kan kekurangan, berarti masalahnya butuh anggaran. Kita di legislatif ya, di DPRD kita akan fungsi anggaran lah, fungsi penganggaran akan kita bantu, butuhnya berapa, kita akan diskusikan dengan eksekutif. Sudah emang kalau ini dianggap penting kenapa harus ditunda ya, dianggap besok kita siapkan. Saat ini kita mungkin masih ikut dengan kabupaten lain. Ya saat ini jangan terus-terusan kan malu. Masa Lampung Tengah ibaratnya kok ikut dengan kabupaten lain ya kan? Yang anggarannya juga cukup besar gitu. Ya harus mandiri lah. Kalau bisa kabupaten lain ikut kita, jangan kita ikut kabupaten lain gitu ya. Baik, jadi Komisi 4 DPRD masih terus berjuang, tidak hanya berdiam diri ya Pak ya. Oke, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara, Bu Endang, Pak Cecep. Mungkin sekiranya Bu Endang bisa memberikan closing statement untuk pemirsa yang sudah setia menyaksikan kita dari awal hingga akhir. Terima kasih. Jadi kalau untuk TBC itu ya kita kan ada ininya jargonnya stop TB ya, stop TB. Jadi semua kita harus bersama-sama karena kita juga tahun 2024 itu kita tujuan kita adalah PISPK, Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan itu, bagaimana pendidikan keluarga supaya kita menjadi sehat, supaya nanti semua juga TBC, tidak TBC aja ya, penyakit-penyakit yang lainnya. Kemudian dari Pak Cecep, adakah yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah? Iya, yang jelas saya sebagai anggota DPRD akan terus bersama-sama dengan eksekutif untuk memaksimalkan program standar pelayanan minimal. Jadi ini harus tercapai dan ini salah satunya kita fokuskan untuk TBC ini. Ya kalau bisa TBC Lampung Tengah zero lah, tidak ada zero. Itu harapannya. Dengan usaha-usaha yang sudah maksimal terutama. Kalau belum usaha maksimal ya gimana mau zero ya, itu usaha harus maksimal dari apa? Dari peralatan, edukasi, kemudian sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian bagi masyarakat, ayo sama-sama kita jaga pola hidup sehat dan bersih ya, PHBS. Kemudian kita ini harus waspada juga jika ada orang di sekitar kita yang terpapar TBC, kemudian dia dengan ciri-ciri kan bisa kita lihat ya, ciri-cirinya mungkin kurus, kemudian dia batuk-batuk. Nah ini bisa kita sama-sama masyarakat ayo laporkan gitu. Ini kan bukan untuk kejahatan tapi untuk kebaikan kita bersama. Dan yang merasa sudah terpapar juga dengan
orang yang terpapar dan sudah di screening dan positif TBC, jangan malu-malu. Dengan sadar diri, ayo kita juga memeriksakan diri untuk meyakinkan bahwa kita ini memang terbebas dari TBC. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Kabupaten Lampung Tengah dapat zero ya kasus TBC-nya. Terima kasih Bu Endang dan Pak Cecep. Semoga sukses dan sehat selalu ya Pak. Amin. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa Delta TV yang sudah setia menyaksikan Halo Legislator dari awal hingga akhir. Semoga TBC dapat menjadi salah satu prioritas di daerah, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, dan pemerintah dapat proaktif dalam penemuan TBC secara aktif. Saya Salsakinah, mewakili kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.